Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah-langkah kita, dalam setiap aktivitas kita. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya yang sudah lulus P3K tahap 1 dan tahap 2. Bagi yang belum lulus, insya Allah nanti kita terus berjuang, masih ada tahap 3 dan mudah-mudahan nanti ke depan masih ada lagi rekrutmen baik itu P3K ataupun CPNS ke depan. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, bagi yang sudah lolos pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi terkait dengan surat dari Badan Kepegawaian Negara perihal usul penetapan NI P3K tahun 2021 secara elektronik ya. Jadi ini akan kita bahas. Ini suratnya sudah lama, hanya baru saya sampaikan saat ini setelah P3K tahap 2 selesai. Surat ini merupakan informasi dan juga persyaratan apa saja yang harus disiapkan oleh kita sebagai P3K yang sudah lolos dalam tes seleksi kompetensi tahap 1 maupun tahap 2. Perhatikan di sini kita akan membahas terkait apa saja yang harus kita siapkan berdasarkan surat dari BKN ini, BKN ya. Kita akan lihat, kalau ini silakan Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya dipelajari dan dibaca saja. Ini saya yakini teman-teman juga sudah memiliki hal. Di sini saya hanya menjelaskan saja apa saja persyaratan-persyaratan yang harus dipersiapkan oleh teman-teman untuk pemberkasan ya. Jadi kalau yang ini poin 1, 2, 3 dan seterusnya silakan teman-teman dibaca. Nah, perhatikan nomor 7 ini ya. Kita akan langsung ke nomor 7. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI P3K. Nomor induk P3K yang harus diunggah oleh pelamar. Yang pertama, ini adalah pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang merah. Jadi teman-teman semuanya difoto dengan latar belakang merah. Siapkan saja yang tentunya fotonya yang bagus, yang terbaik, karena ini merupakan satu foto yang momen awal bagi kita diangkat sebagai tenaga ASN P3K. Jadi tolong siapkan foto yang terbaik, yang bagus tentunya, jangan asal-asalan ya. Kemudian yang keduanya ijazah asli. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Jadi teman-teman siapkan ijazah asli. Teman-teman menggunakan ijazah yang mana? Silakan gunakan di scan ya, tentunya di scan ijazah ini sebagai dasar melamar jabatan. Saya yakin teman-teman semuanya sudah scan ya, pada saat pendaftaran pun kita diminta ijazah asli untuk di scan, silahkan itu masih bisa digunakan ya. Kemudian daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan, oleh kita semuanya, kita bagi yang lulus, kemudian teman-teman tangani dengan materai 10.000 tentunya. Nah, daftar riwayat hidup ini bisa teman-teman peroleh dari akun SSCASN tempat atau akun yang kita gunakan pada saat pendaftaran ya. Nanti setelah video ini saya akan sampaikan tata cara atau petunjuk tentang mengisi daftar riwayat hidup dan apa saja yang harus disiapkan tentunya supaya kita mudah pada saat pengisian daftar riwayat hidup. Kemudian yang keempatnya, yang D, surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai. Membuat surat pernyataan ini 5 poin ya. Kemudian ditandatangani tentunya di atas materai Rp10.000. Apa saja isinya? Yang pertama, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Nah, ini yang pertama. Yang keduanya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat
atau tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ini, poin 1 dan poin 2 ya. Kemudian yang ketiganya, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, P3K atau anggota TNI Polri. Jadi kita ini bukan sebagai pegawai PNS, CPNS, P3K atau anggota TNI Polri. Jadi kita bukan berkedudukan sebagai pegawai tersebut ya. Tentunya kita melamar P3K karena kita bukan anggota pegawai P3K tentunya ya gitu. Kemudian yang keempatnya, tidak menjadi anggota pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, ini juga kita tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Ini yang kelima pun termasuk ke dalam poin surat pernyataan yang 5 poin tersebut. Hanya informasi yang saya dapatkan, surat itu sekarang bukan 5 poin lagi, tapi 6 poin. Nah, saya tunjukkan suratnya seperti ini ya. Nah ini. Jadi 6 poin ya. Format surat pernyataan 6 poin untuk P3K. Ya ini ya surat pernyataannya. Di sini ada nama, tempat dan tanggal lahir, kemudian ada umur, kemudian jenis kelamin, pendidikan, ada status perkawinan, ada agama, ada alamat. Nah, di sini ada 6 poin. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 tadi sudah saya sebutkan. Tambahannya yang ke-6 adalah tidak akan mengajukan pindah antar unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor maupun pindah instansi dengan alasan pribadi selama menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini khusus di Kabupaten Bogor. Tapi saya yakin ini tidak akan jauh berbeda dengan teman-teman di kabupaten yang lain pun ya. Ada tambahan karena kita harus setia tentunya. Kita harus yang namanya pilihan, kita sudah menetapkan pilihan dengan melamar ke satu daerah di Kabupaten Bogor. Contohnya ya sudah, kita harus bekerja di wilayah Kabupaten Bogor atau di kabupaten kota yang kita pilih. Jangan sampai kita hanya batu loncatan saja gitu ya. Kita melamar di ini, sudah diangkat, kemudian kita minta pindah. Itu kan tidak elok ya. Nah, sama saja dengan mengukurkan teman-teman yang ada di wilayah kabupaten kota masing-masing yang kita tuju tersebut. Nah, ini suratnya, kemudian ditandatangani di atas materai Rp10.000. Ya, ini tambahannya. Kemudian yang berikutnya adalah kita menyiapkan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Biasanya ini dari Polres ya. Kita buat yang tentunya yang masih berlaku ya teman-teman semuanya, karena di SKCK itu ada masa berlaku SKCK tersebut ya. Ini juga di-scan yang aslinya. Kemudian yang F, ini surat keterangan sehat jasmani rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, ini teman-teman semuanya membuat surat kesehatan. Ini silakan teman-teman semuanya ke PKM atau pusat di puskesmas ya, di puskesmas atau di RSUD atau di tempat-tempat di rumah sakit pemerintah di mana dokternya harus berstatus PNS ya. Kemudian yang G-nya, teman-teman juga nanti mengajukan surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika, psikotropika dan sebagainya ya. Ini ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Nah, ini pun sekarang bisa dilakukan di RSUD atau bisa kita dites nafsanya di RSUD ya. Jadi teman-teman silahkan dipersiapkan berkas-berkas ini sebelum nanti kita mengunggahnya di daftar riwayat hidup pada akun SCHSN teman-teman semuanya ya. Jadi pas foto, ijazah,
daftar riwayat hidup, kemudian surat 5 pernyataan atau 6 pernyataan, kemudian SKCK dari Polres, kemudian surat keterangan sehat dari dokter yang berstatus PNS, dan juga surat keterangan tidak mengkonsumsi obat-obatan, narkotika dan sebagainya. Ya, ini pun bisa diperoleh di RSUD. Nah, ini yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Apabila channel ini bermanfaat, silakan di-subscribe, kemudian komen apabila ada informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman semuanya. Kemudian jangan lupa like. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga teman-teman semuanya diberikan kelancaran untuk melakukan pemberkasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.